Dua terduga pelaku penistaan agama berinisial R dan E dalam sebuah konser musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara tiba di Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Keduanya dikawal pihak polisian dan tampak tertunduk ketika melihat adanya awak media. Saat dimintai keterangan oleh awak media, keduanya memilih bungkam dan terus berjalan memasuki gedung Direskrimum Polda Metro Jaya. Saat ini pihak polisian masih mendalami adanya unsur pidana dalam kasus penistaan agama tersebut. Ya pemirsa, sebelumnya polisi tangkap dua terduga pelaku penistaan agama tantangan hafalan Al-Quran hadiah miras dalam acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Ya, sementara itu MUI menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak main hakim sendiri. Pasca heboh dugaan penistaan agama dalam acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Minggu, polisi telah mengamankan dua orang terduga pelaku penistaan agama. Selain itu, hingga kini polisi masih terus melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah saksi. Dalam waktu dekat, polisi berencana akan melakukan gelar perkara untuk meningkatkan kasus menjadi penyidikan. Kedua terduga pelaku terancam dengan pasal 300 atau 301 dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Untuk terduga pelaku penistaan saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara. Seorang perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E. Direncanakan kalau tidak nanti malam besok akan dilakukan peningkatan menjadi proses sidik. Didampingi Wali Kota Jakarta Utara, pihak MUI juga telah melaporkan adanya kasus penistaan agama ke Polres Metro Jakarta Utara dan meminta polisi dapat menindak dengan cepat dan transparan. Sementara meski menyayangkan kejadian tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Jakarta Utara meminta masyarakat tetap tenang dan tidak main hakim sendiri. Kami menghimbau seluruh umat Islam dan masyarakat Jakarta Utara untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan anarkis, tidak melakukan perusakan, dan tidak main hakim sendiri. Kita sama-sama jaga kenyamanan, keamanan, dan kondusivitas Jakarta Utara. Sebelumnya, seorang perempuan yang merupakan penonton konser memberikan tantangan ke penonton lainnya untuk membacakan surat Ad-Duha, salah satu ayat suci Al-Quran, dengan hadiah diduga minuman keras. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Prabowo Anung perintahkan jajarannya untuk memeriksa dan membawa kasus tantangan hafalan Al-Quran berhadiah miras di Ancol, Jakarta Utara karena hukum. Tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara memicu reaksi keras dari Pemprov DKI Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang bermain-main dengan isu agama, terlebih di wilayah fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta. Guna memberikan efek jera, Pramono telah memerintahkan asisten Kesra untuk segera memproses dan juga mengambil tindakan hukum terhadap penyelenggara acara. Dirinya menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak yang memainkan isu agama yang bisa mengganggu kedamaian di Jakarta. Saya kemarin sudah membuat statement yang menurut saya sebagian teman-teman sudah mengetahui itu. Tetapi yang paling penting adalah satu, ini nggak boleh terjadi lagi. Siapapun yang mengadakan acara, apalagi di tempat yang difasilitasi oleh atau tempat pemerintah DKI Jakarta, misalnya Ancol. Walaupun saya tahu pasti Ancol nggak tahu sama sekali dengan peristiwa ini, tetapi apapun kan ini terjadi di Ancol. Sehingga dengan demikian tadi saya sudah langsung kemarin kepada Pak Asisten Kesejahteraan Rakyat untuk ini diproses, diambil tindakan hukum. Kita nggak ada kata maaf untuk orang yang Jakarta yang sudah tenang, sejuk, aman, nyaman, orang bermain-main dengan agama yang menurut saya sangat sensitif sekali. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, ekshumasi makam Sutrimo, orang dekat ex Jampitsus Febri Adriansyah, akhirnya digelar pada Rabu pagi. Ya, sebanyak 180 personel Polresta Banyumas diterjunkan untuk mengamankan ekshumasi, menjadi proses penting untuk mengetahui penyebab kematian dari Sutrimo.
20 hari setelah kematian, akhirnya makam Sutrimo dibongkar. Proses ekshumasi dimulai Rabu pagi mulai pukul 9.30 di pemakaman Bantar Agung, Desa Ulahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. 180 personel Polresta Banyumas disiagakan menjaga ekshumasi dan sejumlah petugas penggali dilibatkan. Ekshumasi dan otopsi juga melibatkan tim gabungan Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia, ahli laboratorium forensik, ahli toksikologi, ahli DNA, serta hispatologi anatomi. Proses ini dilakukan dengan 3 tahap. Pembongkaran makam, pemeriksaan luar untuk memastikan identitas jenazah sesuai permintaan penyidik, dan pemeriksaan bagian dalam. Jadi pada saat ini kami sampaikan keluarga almarhum sudah memberikan izin, memberikan restu secara resmi untuk dilakukan ekshumasi pemeriksaan jenazah untuk mengetahui riwayat medis maupun apa yang akan kita harapkan di dalam penemuan ini oleh tim gabungan dokter forensik. Pemeriksaan juga dilakukan pada kondisi makam, jenis dan kontur tanah, ukuran makam, serta mengambil sampel tanah. Tim juga mengambil sampel jenazah untuk diperiksa dan dianalisa di laboratorium untuk mengetahui penyebab dan cara kematian. Berdasarkan geografis di sini dan tanah juga cukup kering dan bagus, kesulitan mungkin bisa minimal ya. Bisa kita dapatkan mungkin jenazah masih dalam keadaan bagus. Saya sendiri belum melihat karena lagi proses ekshumasi. Ekshumasi itu memeriksa makamnya, jenis tanahnya, panjang makamnya, juga pengambilan sampel di sekitar tanah makam seperti itu. Baru ini penggalian, baru kita periksa luar, baru tadi periksa dalam. Ekshumasi dilakukan atas permintaan keluarga yang menduga ada kejanggalan dalam kematian Sutrimo. Proses bongkar makam berlangsung sekitar 3 jam menjadi perhatian warga sekitar. Polda Metro Jaya sudah meningkatkan status kepenyidikan usai memeriksa 24 saksi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dokter forensik merampungkan rangkaian ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, rangkaian ekshumasi berlangsung selama 3,5 jam, sementara uji laboratorium sampel membutuhkan waktu hingga 2 pekan ke depan. Rangkaian ekshumasi terhadap jenazah almarhum Sutrimo telah selesai dilaksanakan mulai pukul 09.30 WIB hingga pukul 13.00 WIB, lebih kurang 3